Kepanikan dialami 121 penumpang pesawat Trigana Air di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Selasa siang. Pesawat yang hendak lepas landas menuju Wamena itu tiba-tiba mengeluarkan api dari bagian mesin. Akibatnya penerbangan pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 itu batal dilakukan dan para penumpang harus dievakuasi dari pesawat. Ibunda terpidana Gregorius Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya. Istri Edward Tanur itu ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap vonis bebas hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus pembunuhan Dini Sierra Afrianti. Pihak Kejagung kini tengah mendalami kemungkinan keterlibatan Edward Tanur yang mengaku mengetahui tindakan istrinya menyuap hakim yang mengadili kasus putranya. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi. Di antaranya, rakyat Amerika Serikat tentukan pilihan dalam Pilpres tahun ini, serta kiper Dallas FC Martin Paes terbang ke tanah air untuk membela timnas Garuda. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin Anyus Malam selengkapnya. Video sepeda motor menghalangi mobil lalu ditabrak hingga terseret puluhan meter di Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Dari hasil penyelidikan, insiden tersebut diduga terkait masalah pemilik mobil rental yang hendak meminta setoran. Inilah video amatir warga saat mobil diadang oleh dua orang sambil menghalangi dengan sepeda motor. Kedua belah pihak terlihat cekcok mulut, kemudian seorang pemotor sempat memukul kap mobil. Namun tiba-tiba mobil melaju dan menabrak motor hingga terseret sejauh 30 meter. Sontak warga yang tengah beraktivitas dikejutkan dengan kerasnya suara dari benturan motor dengan aspal. Bahkan beberapa pengendara motor sempat mengejar mobil, namun pengemudi malah tancap gas. Berdasarkan penelusuran, insiden tersebut terjadi di Jalan Kujon, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Magelang pada Senin lalu. Menurut polisi, diduga pemicu masalah terkait perkara mobil yang dibeli dititipkan pada salah satu rental dan tidak ada laporan pembayaran atau setoran. Yang pada intinya, Nani itu membeli mobil, dititipkan di satu rental, dan sampai saat sekarang ini kan mobil belum ada pertanggungjawabannya itu sebagai laporan keuangan terkait dengan rental mobil tersebut. Kemudian dari saudara Nani berusaha untuk mencari mobil itu, memancing di wilayah Borobudur dengan alasan untuk menjemput penumpang. Disitulah terjadi pertemuan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kedua belah pihak juga akan menyelesaikan kasus secara kekeluargaan dan tidak berlanjut ke ranah hukum karena beralasan sudah saling kenal. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Meriska Wijaya, ibu dari Gregorius Ronald Tanur, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas terhadap putranya. Sementara Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur, yaitu Edward Tanur, setelah mengaku tahu istrinya menyuap hakim yang mengadili putranya. Meriska Wijaya, ibu dari terpidana kasus penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke sel tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, cabang rutan kelas 1 Surabaya. Meriska hanya terdiam saat digiring penyidik Kejaksaan Agung menuju sel tahanan dengan mengenakan rompi tahanan. Meriska ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan vonis bebas putranya. Klien kami kooperatif dan menaati segala proses hukum. Kita menghormati proses hukum yang berjalannya.
Langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, ini kan baru penetapan tersangka, Pak. Jadi kita percayakan dulu pada penyidik lah. Berapa jam tadi diperiksa? Ya, sekitar 5 jaman. 5 jaman ya. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga memeriksa ayah Ronald Tanur yaitu Edward Tanur terkait kasus ini. Dalam pernyataan sebelumnya, Edward mengaku mengetahui tindakan sang istri yang menyuap hakim yang mengadili kasus putranya. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengungkapkan tersangka menyerahkan uang 3,5 miliar rupiah kepada LR kuasa hukum Ronald Tanur untuk menutupi perkara kasus. Pelimpahan uang ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu dan diketahui oleh suaminya Edward Tanur. Jadi itu pemberian diberikan secara bertahap, ada yang transfer, ada yang langsung. Suaminya berdasarkan keterangan sampai saat ini, dia mengetahui kalau istrinya berkomunikasi, berhubungan, minta tolong terkait Ronald Tanur kepada LR. Tetapi untuk jumlah uang, suaminya tidak tahu jumlahnya. Sebelumnya, 5 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka, 3 hakim Erin Tuah Damanik, Mangapul, Heru Haninio, LR kuasa hukum, dan mantan Kepala Balitbank Diklat, Kumdil MA Jarod Richard. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Trigana Air yang hendak lepas landas dari Bandara Sentani, Jayapura mengalami kendala setelah bagian mesinnya mengeluarkan api. Akibat insiden ini, para penumpang pesawat sempat mengalami kepanikan saat proses evakuasi dilakukan. Pesawat Trigana Air yang membawa 121 penumpang dari Bandara Sentani menuju Wamena mengeluarkan api dari bagian mesin pesawat. Pesawat Trigana Air tipe Boeing 737-500 dengan kode penerbangan IL-237 mengeluarkan api di bagian mesin saat hendak lepas landas dari Bandara Sentani. Saat kejadian pada Selasa siang waktu setempat, para penumpang sudah berada di dalam angkutan udara ini. Akibat insiden ini, ratusan penumpang panik hingga salah satu penumpang membuka pintu darurat. Para penumpang pun langsung berhamburan keluar karena alasan keamanan. Karena berebutan dan saling dorong saat turun melalui pintu darurat menyebabkan sejumlah penumpang terluka dan harus dibawa ke Balai Karantina Kesehatan Bandara Sentani untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk sementara, penyebab munculnya api di bagian mesin ini masih dalam proses penyelidikan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Leotobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkaniknya Selasa sore. Letusan Gunung Leotobi mengeluarkan material vulkanik dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter. Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.000 meter. Aliran lava ke arah timur laut sejauh kurang lebih 4.000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas. Masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga diimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Hingga saat ini ribuan warga 2 kecamatan mulai mengungsi di tenda pengungsian yang disiapkan Pemda Protim. Dari Protim, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Di Jalan Ciledug Raya, ruas jalan tergenang hingga 70 cm hingga mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami mati mesin usai nekat menerjang genangan air. Banjir setinggi 70 cm merendam Jalan Ciledug Raya Cipulir, Jakarta Selatan. Kondisi kemacetan arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir mengular. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos dalamnya air mengalami mogok. Meski 4 mesin penyedot air yang disediakan suku dinas tata air difungsikan, namun ketinggian air terus meninggi. Banjir juga merendam kawasan elit Kemang Mampang, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan pengendara roda 2 yang melintas di lokasi harus berjalan di trotoar agar tak mengalami mogok. Sebuah sedan mewah harus dibantu dorong oleh warga karena mogok usai menerobos banjir. Warga berharap gubernur baru yang nanti terpilih bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di ibu kota.
Hujan deras disertai angin kencang juga membuat sebuah pohon asam tumbang dan menutup akses jalan warga. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas PPSU sudah bersiaga di lokasi untuk melakukan penebangan pohon. Atas peristiwa ini, warga dihimbau untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana longsor dahsyat melanda kawasan perbatasan antara Pagedagan Kabupaten Tangerang dengan Parung Panjang Kabupaten Bogor Selasa petang. Longsor ini mengakibatkan terputusnya jalan Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedagan Kabupaten Tangerang, Banten. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selasa petang mengakibatkan bencana longsor dahsyat di Kampung Karangtengah, Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Longsor dengan kedalaman 7 meter dan panjang 40 meter menyebabkan ratusan meter jalan utama menuju Kecamatan Parung Panjang Bogor amblas dan memutus akses transportasi ratusan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini. Pihak BPBD Kabupaten Tangerang telah menggerakkan tim evakuasi dan penanganan darurat ke lokasi kejadian. Banjir setinggi 70 cm merendam Jalan Cilinduk Raya Cipulir, Jakarta Selatan. Kondisi kemacetan arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir mengular. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos dalamnya air mengalami mogok. Meski 4 mesin penyedot air yang disediakan suku dinas tata air difungsikan, namun ketinggian air terus meninggi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1000 meter. Aliran lava ke arah timur laut sejauh kurang lebih 4000 meter dari pusat erupsi. Saat ini status gunung masih dalam level awas, masyarakat dan wisatawan dilarang beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar gunung juga dihimbau waspada potensi banjir lahar mengingat hujan deras terjadi di puncak gunung. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan rokok dan miras ilegal bermerek di kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Barang ilegal ini berasal dari 320 hasil kegiatan penindakan Bea Cukai Bogor dan stakeholders terkait hingga 25 September 2024 dengan kerugian negara ditaksir sebesar 6,318 miliar rupiah. Dalam memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-78, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bea Cukai Bogor memusnahkan barang kena cukai ilegal di lapangan kantor KPPN Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 4,3 juta batang rokok bermerek, 394.000 gram tembakau iris, dan 865 liter minuman alkohol ilegal dimusnahkan karena melanggar peraturan terkait barang kena cukai. Pelaksanaan ini berfungsi untuk community protector yang sejalan dengan salah satu misi Kementerian Keuangan, yaitu mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kalau kaitannya dengan pemusnahan barang yang tadi disampaikan ilegal ini, tidak lain tidak bukan karena sinergitas sebagaimana disampaikan oleh Bapak Satpol PP tadi gitu ya. Sinergitas dengan Pemda, dengan Kajari, dengan beberapa, kemudian TNI Polri. Nah, inilah wujud kepedulian kita kepada barang-barang yang ilegal tadi, supaya message-nya jelas bahwa jangan digunakan. Kita perkuat lagi sinergi dengan pemerintah daerah, dengan aparat TNI Polri untuk hasilnya supaya lebih maksimal lagi. Karena apa? Karena memang tentunya dengan kolaborasi tadi kita akan jadi lebih kuat gitu ya. Dan juga harapannya juga kepada masyarakat supaya tidak menggunakan rokok ilegal. Dengan pemusnahan barang ilegal ini, masyarakat diberikan kesadaran untuk membeli barang yang memiliki pita cukai untuk barang yang kena cukai, seperti rokok dan minuman beralkohol. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Jaka Samsa, dan Muhammad Firman Syah melaporkan. Pasangan calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung kerja bakti bareng warga di Stadion VIJ yang berada di Cideng, Jakarta Pusat. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono terus melakukan evaluasi guna meningkatkan tingkat elektabilitas. Kerja bakti bareng dilakukan oleh Pramono Anung bersama dengan warga di sekitar stadion. Pramono mengaku siap menjadikan stadion VIJ sebagai salah satu tempat latihan Persija.
Stadion Piaji pun akan direnovasi supaya bisa digunakan dalam kompetisi sepak bola di Indonesia. Jadi saya kalau dapat amanah jadi Gubernur Jakarta, salah satu yang segera saya selesaikan adalah VJ Petojo. Karena ini adalah cikal bakal Persija yang pada waktu itu diinisiasi oleh Muhammad Husni Tamrin. Sehingga ini menjadi sejarah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Problem utamanya di sini airnya kalau hujan nggak keluar. Kalau itu bisa dilakukan maka bisa menjadi base camp-nya Persija. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 ini pun berjanji akan selalu mendengarkan aspirasi warga Jakarta bila ia terpilih nanti. Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon soal pasangan Pramono Rano yang unggul berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas. RK mengatakan hasil survei itu menjadi evaluasi. RK mengatakan ada pula sejumlah survei yang rilis setelah debat Pilgub kedua yang menunjukkan angka kenaikan kepada pasangan Ridho. Terkait adanya perpindahan pemilih dalam survei tersebut, RK mengatakan tidak ada jaminan pemilih 100% ikuti arah koalisi. Survei itu dinamikanya minggu per minggu ya. Yang saya tahu data Kompas itu kan diambil sebelum debat kedua. Ada debat-debat yang sudah, ada survei-survei pasca debat juga yang sudah dirilis, angkanya juga kan meningkat ya. Artinya apa ya, namanya pemilih tidak ada namanya jaminan 100% akan sesuai dengan arah dari koalisinya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambangi kediaman mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Jawa Barat. Informasi ini terangkum dalam Politik dan Ekonomi 24 jam. Iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto terlihat saat hendak memasuki area kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di Puri Cikeas sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dengan pengamanan yang cukup ketat. Belum diketahui pembahasan Prabowo dan SBY pada pertemuannya. Berselang sekitar 1 jam, mobil iring-iringan Prabowo kembali meninggalkan kediaman SBY. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menghadiri rapat kerja perdana di Komisi 1 DPR RI. Di hadapan anggota Dewan, Mutia menyesali anggotanya terlibat judi online. Raker perdana Komisi 1 DPR RI digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Rapat turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz. Di hadapan legislator, Mutia menjelaskan posisi Kementerian Komunikasi dan Digital pasca sejumlah anggotanya ditangkap polisi karena melindungi praktek judi online. Mutia mengungkap kasus ini merupakan pil pahit, namun pihaknya mendukung penuh proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Qadir Khading meminta 429 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di Korea Selatan untuk tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga menjadi duta bangsa selama berada di negara itu. Hal ini disampaikan Abdul Qadir Khading saat melepas para pekerja migran Indonesia di Jakarta. Abdul Khading juga mendorong para pekerja untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal, karena pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk menunjang produktivitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-35, MMC Group mengadakan turnamen olahraga bagi para karyawannya, salah satunya futsal. Sebanyak 25 klub dari audit bisnis MNC Group mengikuti ajang ini untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen futsal MNC Sport Competition. Inilah keseruan para karyawan yang bermain dalam pertandingan futsal yang merupakan rangkaian perayaan HUT ke-35 MNC Group. Selain berkompetisi secara sehat, ajang ini juga sekaligus mempererat tali persaudaraan antar karyawan, serta menambah kekompakan unit-unit bisnis MNC Group yang turut ambil bagian pada turnamen bergengsi yang digelar di Kemanggisan, Jakarta Barat ini. Cukup meriah ya, dengan kondisi yang saat ini cukup meriah dan bisa mempererat silaturahmi antar wartawan se-MNC Group, baik dari Kebon Jeruk maupun Kebon Sirih. Adakan dan kita jadi banyak relasi teman-teman dan banyak hubungan juga silaturahmi sesama grup ya. Walaupun kita beda gedung, visi, tapi kita satu.
Tidak hanya menjadi peserta, ratusan karyawan MNC Group juga turut hadir sebagai supporter. Mereka mengaku senang dan antusias dengan gelaran MNC Sport Competition ini. Kreatif ya, cukup kreatif. Jadi mungkin antar unit ya, antar unit jadi bisa saling mengenal mungkin satu sama lain, terus juga jadi lebih lebih akrab aja mungkin ya gitu. Ini kegiatan yang positif ya buat kita, jadi kita juga bisa mengenal dengan unit bisnis lain. Selama ini kan kita bekerjanya hanya bareng sama satu bisnis unit aja, tapi dengan adanya acara seperti ini kita jadi bisa lebih Turnamen kali ini menggunakan sistem gugur yang dilaksanakan selama 2 hari, mulai dari penyisihan hingga final. Hari pertama merupakan penyisihan hingga babak perempat final, sementara di hari kedua untuk babak semifinal hingga final. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Zulkarnain, iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa di Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Meski tidak ada korban, namun amukan si jago merah membuat warga panik lantaran api berkobar cukup besar. Izin melapor dan setelah jadi kebakaran di kampung. Api dengan cepat membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa sore. Banyaknya tumpukan bahan busa membuat api cepat membesar hingga merembet ke satu rumah warga dan bangunan musola yang berada di dekat lokasi. Sejumlah warga sekitar sontak panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dan sejumlah personil dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar mengatakan sumber api diduga akibat konsleting listrik dari rumah yang dijadikan tempat pembuatan kasur busa. Yang terbakar adalah 2 unit rumah dan satu bangunan musola serta 1 bangunan gudang busa, karena itu adalah home industri pembuatan kasur busa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Saksikan program Kriminal Grebek setiap Senin hingga Jumat dini hari pukul 3.40 waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Sheila pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.